tanggal 5 Februari 2021, kita mulai I-Love Talk Level 6. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama dengan bintang tamunya. Kelas 6A. Kelas 6A siapa ya? Hari ini yang akan presentasi? Raka. Wow, Raka. Oke, presentasi kita adalah Raka Brotoseno dengan bintang tamunya yang spesial dan luar biasa. Silakan Raka, waktunya untuk Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning all, my name is Raka. I'm from grade 6A. Today I want to talk about vaccines. Share the screen. Ta-da-da-dam. Kita mulai coronavirus vaccine in Indonesia. Because I want to talk vaccine because there's a pandemic of COVID-19 in all of the world. But before we talk about vaccines, we must prevent COVID-19 with 3M. Number 1, wash your hands. Number 2, wear a mask. Number 3, make a distance. And also, we must get far away from the crowds and make a small interaction. Also, we have a special guest. I want to read her curriculum vitae. Okay, Miss Putih, can you share her curriculum vitae? I'm gonna stop share. Oke, terima kasih Raka. Oke, everybody, hari ini guest star kita luar biasa ya. Jadi kita akan share dulu. Don't tell me. Don't show name. Good. Okay, thank you. Silakan Raka. Education. He started educated 1988 until 1995 in Trisakti University Medical Faculty, Jakarta, Indonesia. She studied as a medical doctor for medical faculty. On year 2002, he studied on ACLS from University of Indonesia as Advanced Cardiology Support Training. On year 2003 and 2004, he was studied in King's College London, UK, about MSc in Clinical and Public Health Aspect of Addiction and graduated with merit. And now let's move to the experience. She was a medical doctor, TV presenter, and radio presenter, moderator, and MC, and models for ad. In 1996 until now, she was a speaker and motivator, mostly for public about womanhood, drug use, and cancer. On June 2012, on TVL, he host for Hello Doctor, TV host for a variety show about her. On now on Jack TV, he was a TV presenter for Kata Doctor, TV host for a program about health. Now, friends, guess who is she? Who is she? Ayo everybody, siapa bintang tamu Raka hari ini pada I-Love Talk grade 6? Who knows? I think everyone did know. Plus. So, the special guest is good, Nesha Awela. You correct. Damba, you correct too. So, our special guest is Dr. Luak Kamal. Now, come in, Dr. Luak Kamal. Hai Raka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for coming, Dr. Lula. Thank you, Raka, for inviting me. Good morning, everyone. Morning, Dokter.
Okay, I want to ask questions about vaccines. Oke. Pertanyaan nomor 1. Dr. Lua, apa itu vaksin dan apa tujuannya? Apa itu herd immunity? Oke. Jadi vaksin itu adalah satu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang isinya itu biasanya adalah kuman. Jadi bisa bakteri, bisa virus atau bagian dari kuman yang kemudian sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Dimasukkan ke dalam tubuh kita maksudnya buat apa? Supaya tubuh kita itu akan membuat antibodi untuk kuman tersebut. Nanti kalau antibodinya sudah terbentuk, artinya kita bisa kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh kuman tersebut. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh, tubuh bikin antibodi. Yang dimasukkan memang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, ada yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Kalau misalkan satu kelompok, hampir sebagian atau hampir seluruhnya orang, minimal 70% orang kebal terhadap salah satu penyakit, dikatakan kelompok tersebut kebal terhadap penyakit itu. Misalkan nih, kita ambil penyakit TBC misalkan. Misalkan ada 100 orang, 70 lebih orang sudah punya kekebalan terhadap TBC. Artinya kelompok orang tersebut sudah punya yang namanya herd immunity. Ada 30 orang nih misalkan yang belum punya antibodi, tapi kalau 70% lebih sudah punya antibodi, si kuman TBC ini nggak bisa berkembang. Karena kalau dia kuman TBC itu atau kuman-kuman lain bisa berkembang kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang dan memperbanyak diri. Waktu kemudian dia nggak bisa berkembang, dia mati gaya nih kumannya. Terus gimana? Dia nggak bisa berkembang, nggak bisa menularkan yang lain. Dapat yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Oke, pertanyaan kedua. Jenis vaksin itu apa? Mengapa Indonesia menggunakan vaksin Sinovac? Nah, tadi saya baru bicara mengenai vaksin secara umum. Kemudian sekarang kita kan dalam masa pandemi. Semua negara yang memang bisa bikin vaksin, mereka berlomba-lomba untuk bikin vaksin. Vaksinnya banyak sekali. Ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca, ada yang pernah dengar Pfizer, barangkali ya, ada Moderna, dan masih banyak lagi. Tapi apapun ceritanya, semua vaksin ini sudah terbukti bisa menimbulkan antibodi buat orang yang sudah disuntik vaksin tersebut. Kalau ada yang bertanya, apakah kemudian atau mana nih yang paling bagus? Sampai sekarang kita nggak tahu mana yang paling bagus. Tapi kenapa kita ambil Sinovac? Karena Sinovac itu terbukti yang paling aman. Dari semua jenis vaksin tersebut yang menyebabkan efek samping gitu ya, ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau habis imunisasi ini ada yang panas, ada yang bengkak tempat imunisasinya, disuntiknya, begitu. Itu namanya KIPI namanya semua. Di antara semua ini Sinovac itu KIPI-nya gitu ya, efek sampingnya itu cuma 0,0 sekian persen. Karena itu yang dipilih oleh pemerintah kita. Oke, terima kasih Dr. Lua. Antibodi itu apa dan berapa lama akan bertahan? Nah, kalau antibodi itu adalah, kalau gampangnya gini nih ya, ini kan udah grade 6 nih ya, you are all very smart. So basically, yang namanya antibodi itu adalah tentara di tubuh kita. Pasti pernah belajar kan, ada sel darah putih, ada sel darah merah, pernah dengar yang namanya leukosit, eritrosit, begitu kan. Jadi kita punya tentara di tubuh kita yang kalau ada kuman masuk, tentara itu akan mematikan kuman tersebut. Nah, sekarang kalau dengan yang namanya vaksin COVID-19, kita berusaha untuk bikin antibodi nih, supaya nanti kalau nanti ada kuman COVID-19 masuk beneran ke dalam tubuh kita, tentara kita sudah siap. Kalau nanti dia perang lawan COVID-19-nya, dia pasti menang. Jadi antibodi itu adalah tentara yang kita miliki dalam tubuh kita. Oke, tadi dikatakan, nah bertahannya berapa lama? Nah, jadi ceritanya begini, sampai sekarang kita belum tahu nih bertahannya berapa lama. Kita berharap sih bertahannya 1 tahun ke atas. Tapi biasanya ada yang harus diulang tahunan gitu ya. Ada yang bisa diulangnya 5 tahun sekali. Tergantung, kalau COVID-19 yang Sinovac ini kita masih berhitung kira-kira dia akan bertahan berapa lama. Beda juga sama orang-orang yang sudah sakit kena COVID-19 dan dia sembuh, dia juga punya antibodi. Tapi antibodinya juga beda-beda. Ada yang bertahan 3 bulan kalau yang karena sakit ya.
ada yang sampai 6 bulan, ada yang bisa tetap 1 tahun lebih. Berarti sekarang kalau ditanya bertahan berapa lama, we are hoping gitu dia bertahannya bisa sampai 1 tahun. So next-nya kita mau suntik lagi atau kita mesti kasih booster suntikan untuk COVID-19-nya itu baru tahun-tahun depan. Oke, bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu ada alatnya, ada alat tesnya, di mana nanti kita akan diperiksa darah kita, nanti akan kelihatan antibodinya seperti apa, level antibodinya. Ada lagi kalau misalkan kita pakai tes serologi di laboratorium, kita malah bisa lihat lebih jauh, oh kira-kira titernya berapa, hitungannya berapa, masih tinggi atau udah rendah. Dokter Lurah, vaksin itu harus diulang, kenapa ya? Nah, kalau vaksin harus diulang. Gini, vaksin harus diulang waktu titer antibodinya udah turun. Jadi kalau misalkan antibodinya udah tinggal sedikit, dia nggak melindungi kita lagi. Berarti kita mesti vaksinasi lagi atau yang namanya booster gitu ya. Mungkin pernah tahu kalau DPT suntiknya 3 kali. Terus pernah yang barangkali suntik typhoid, tiap tahun mesti disuntik typhoid. Kenapa? Karena antibodinya cuma bertahan 1 tahun. Berarti tahun depan mesti suntik lagi. Kalau COVID-19 sendiri, kita masih belum tahu, masih berhitung nih kita. Kira-kira setahun sekalikah atau 2 tahun sekalikah, kita akan lihat titer antibodinya seberapa tinggi. Oke, terima kasih Dokter Lurah. Orang yang disuntik vaksin COVID-19 akan terkena COVID-19 lagi, tak? Nah, begini, kalau sudah divaksin, bisa nggak dia kena COVID lagi? Jawabannya bisa, karena vaksinasi sendiri tidak akan melindungi sebesar 100%. Jadi dari zaman dulu nih ya, orang yang divaksinasi campak masih bisa kena campak. Orang yang divaksinasi TBC nih, kasih BCG, masih bisa kena TBC. Tapi, kalaupun dia kenanya ringan. Jadi kalau kita udah dapat vaksin COVID-19, kalaupun kita kena COVID-19, kita kenanya ringan. Tidak menyebabkan kita harus ke rumah sakit atau harus masuk ICU yang berat-berat ya. Oke, kenapa vaksin bisa disuntik dari umur 19 sampai 59 tahun? Jadi begini, vaksin Sinovac sendiri dicobanya, di penelitian itu dicobanya waktu uji keamanan, uji efektivitas, dicobanya pada orang-orang umur 19 sampai 59 tahun. Pokoknya 18 tahun ke atas sampai 59 tahun. Waktu penelitian. Tapi sebetulnya, jujurnya aja ya, kalau di Brazil, Sinovac sendiri sudah diberikan kepada orang-orang yang umurnya 80 sampai 90 tahun. Jadi sebentar lagi kalau kemudian ternyata memang terbukti dia aman, akan diberikan juga pada orang-orang yang di atas 59 tahun. Sementara kalau buat anak-anak gimana? Buat Raka sama teman-teman gimana? Nah, nanti ada vaksin lain yang memang sudah dicoba untuk anak-anak. Pastinya pemerintah itu akan memasukkan macam-macam vaksin, yang pasti Sinovac yang buat orang-orang muda begitu ya. Kemudian ada yang untuk orang-orang yang sudah manula, sama yang paling penting buat anak-anak ganteng-ganteng kayak Raka dan teman-teman di sini ya, dan yang cantik-cantik tadi saya udah lihat. Oke, kenapa orang yang di bawah 19 tahun nggak divaksin? Bukan nggak divaksin, nanti akan divaksin dengan vaksin memang khusus untuk anak-anak. Karena memang kenapa kita mesti hati-hati? Karena kita mesti make sure dia betul-betul aman. Dia mesti safe dulu, baru kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak ini kan sebetulnya adalah masa depan kita. Oke, terima kasih Dr. Lurah. Virus katanya bisa sembuh dengan sendiri. Kenapa COVID tidak bisa sembuh dengan sendiri? Oke, kalau ada yang tanya, kalau virus itu bisa sembuh dengan sendiri? Yes, betul. Sayangnya kadang-kadang kalau virusnya masuknya terlalu banyak gitu ya, atau barangkali virusnya ganas sekali, dia bisa menyebabkan penyakit yang berat di kita. Belum tentu waktu kemudian kita melawan si virus ini kita kuat. Nah, di COVID ini ternyata ada strain yang memang juga berat, yang bisa menyebabkan kita sakit berat sekali sampai harus masuk rumah sakit dan masuk ICU. Walaupun dia akan hilang sendiri, sekarang pun begitu. Orang-orang yang sakit berat dalam waktu 20 hari virusnya udah nggak ada, tapi orangnya masih sakit. Kenapa? Karena banyak organ-organ tubuh yang sudah dirusak oleh virus tersebut. Jadi kita harus hati-hati. Tergantung juga virulensi kuman, jadinya keganasan kumannya seperti apa, masuknya berapa banyak nih si virusnya, dan yang terakhir hati-hati nih sama yang namanya daya tahan tubuh. Jadi kalau kitanya kurang sehat, virus yang nggak terlalu bahaya aja bikin bahaya. Sementara kalau kitanya kuat, virus yang ganas pun
bisa kita lawan. Karena itu Raka dan teman-teman di sini harus make sure badannya tuh kuat, selalu sehat ya. Tidurnya benar ya, makannya juga bergizi, sama yang udah pasti ini olahraga nggak boleh ketinggalan. Oke, apa saja yang perlu disiapkan pada saat mau divaksin? Jadi sebelum divaksin nanti akan ditanya banyak sekali pertanyaan. Banyak penyakit-penyakit yang ternyata tidak boleh dulu divaksin atau kita akan masih menunggu dulu sampai kemudian vaksin yang lebih aman akan hadir. Misalkan penyakit autoimun, kalau pernah dengar, oh penyakit lupus misalkan yang seperti itu. Atau yang kena kencing manis atau kena hipertensi, tapi hipertensinya lagi tinggi sekali. Nah, belum bisa itu. Oke, vaksin bisa gagal, Dok. Apa adanya penyebab yang bisa gagal? Nah, vaksin bisa gagal nggak? Sebetulnya bukan gagal, tapi dia melindunginya tidak seperti yang kita harapkan. Misalkan gitu ya, dia melindungi cuma sedikit, padahal kita berharapnya lebih banyak. Tapi so far, sejauh ini, dari vaksin yang sudah diikuti dengan penelitian tersebut, vaksin Sinovac sendiri tidak gagal, tapi paling kemudian perlindungannya kurang. Salah satu penyebabnya adalah satu, misalkan nyuntiknya nggak benar, bisa gitu ya. Yang kedua itu lebih ke arah teknis ya. Tapi yang kedua bisa juga seperti ini nih Raka. Kalau kita dalam keadaan kitanya juga daya tahan tubuhnya nggak bagus, misalkan nih disuntikan kepada orang yang kurang gizi. Nah orang yang kurang gizi itu permasalahannya adalah tentaranya, antibodi nih, tempat yang bikin antibodinya aja nggak bagus. Jadi waktu disuntikan vaksin, dia bikin misalkan antibodinya tetap masih kurang. Karena itu orang-orang yang divaksin itu kita harapkan adalah orang-orang yang sehat. Jadinya nanti vaksinnya bekerja dengan baik, antibodi yang dihasilkan juga bagus, perlindungannya sempurna. Dokter Lua, pertanyaan terakhir. Dokter Lua sudah divaksin belum? Bagaimana rasanya? Harusnya nih kalau nggak hari ini, dalam waktu beberapa hari ini aku akan divaksin. Jadi aku lagi menunggu yang namanya antrian. Memang kan tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan, tapi kita masih ngantri nih karena tenaga kesehatannya banyak banget Raka, sampai 1,2 juta orang. Dalam waktu 1 bulan ini belum selesai ternyata, kita masih ngantri buat dapetin suntikan vaksinasi itu. Kemarin sih sempat ada kabar di antara beberapa hari ini aku akan dipanggil untuk dapat vaksinasi tersebut. Yang pertama, nanti 2 minggu kemudian dapat lagi yang kedua. Iya, mamaku juga mau divaksin nih sesuai antrian. Oke, Dokter, nanti aku akan melemparkan pertanyaan dari teman-temanku. Boleh. Oke, siapa yang mau bertanya? Raka mau nanya, Raka. Iya, silakan bertanya ke Dokter Lula. Sebentar tadi lupa ingat tadi. Ini. Kenapa itu kalau orang yang kayak punya penyakit yang lain itu tidak boleh divaksin corona? Baik, langsung apa gimana Raka? Silakan Dokter Lula. Oke, jadi begini, kenapa orang yang punya penyakit hipertensi misalkan, kemudian penyakit diabetes lagi tidak terkontrol, lagi parah diabetesnya, kenapa nggak boleh disuntik dulu? Bukan tidak boleh disuntik loh, mereka harus belum boleh disuntik. Keadaannya itu mesti terkontrol dengan baik dulu, tensinya mesti turun dulu, nggak apa-apa dengan obat, pokoknya tensinya turun dengan stabil, baru mereka kemudian boleh disuntik. Kenapa nggak boleh disuntik? Tadi kita kan berharap antibodi yang terbentuk itu cukup untuk melindungi kita. Nah kalau nanti badannya aja dalam keadaan tidak terlalu sehat, antibodi yang dibentuk nanti nggak terlalu bagus. Akhirnya disuntik vaksin tapi tidak melindungi. Berarti kan bukannya gagal ya, tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Itu ceritanya. Oke, next. Nama saya Muhammad Altamaro. Nggak boleh tunjuk teman-teman. Saya pengen bertanya, Dokter Lula, vaksin pertama dibuat untuk apa? Penyakit apa? Vaksin maksudnya? Vaksin yang pertama kali dibuat itu buat untuk iya. Sebetulnya kalau ditanya vaksin pertama tuh apa sih? Antara kayaknya TBC deh. Saya agak lupa, perasaan saya itu vaksin yang pertama itu, kita mesti buka lagi Google nih kayaknya ya, perasaan untuk BCG. Jadi memang banyak sekali penyakit yang cukup lama, penyakit yang sudah diberikan adalah si BCG untuk TBC.
Kita sebetulnya tadinya ada cacar, tapi kan cacar sudah lewat ya, sudah masanya sudah habis. Penyakit itu kalau kemudian nanti ya udah nggak ada yang sakit lagi, kumannya nanti lama-lama hilang. Kenapa bisa hilang? Karena si kuman ini cuma bisa hidup di tubuh manusia. Kalau semua manusia sudah kebal, si kuman yang nggak bisa hidup di kita lagi, berarti si penyakit itu akan hilang. Contoh yang hilang adalah cacar. Cacar ini bukan cacar air ya, cacar yang kalau dilihat tuh bisa bopeng-bopeng mukanya dan bisa menyebabkan kematian. Yang namanya dulu tuh namanya smallpox, namanya bukan chickenpox. Kalau chickenpox itu yang cacar air. Itu udah hilang tuh di dunia. Di Indonesia pun kita udah nggak ketemu lagi. Padahal sekitar 100 tahun yang lalu banyak sekali orang yang kena. Tadi saya juga belum lahir, kita juga nggak pernah lihat ya. Sekarang sudah hilang. Yang akan hilang juga adalah polio sebetulnya. Kalau nanti kita diimunisasi dengan baik, semua dapat vaksinasi polio kita harapkan 10 tahun ke depan udah nggak ada polio. Jadi nanti kalau Raka, teman-teman di sini semua nih udah menikah, udah punya anak, anak-anaknya udah nggak repot pakai imunisasi dengan polio, karena polionya sudah hilang. Kita pun sekarang udah nggak repot dengan cacar, karena cacarnya sudah hilang. Itu harapan kita. Kalau kemudian herd immunity-nya terbentuk, kumannya udah nggak bisa ngapa-ngapain, mati gaya dia, mati beneran, hilang dari dunia. Gitu ceritanya. Oke, terima kasih Dokter Lola. Oke, teman-teman cewek ada yang mau bertanya tak? Sekarang cewek. Ada yang cantik, ayo mau tanya. Nadine Nuya. Sekarang Nadine Nuya. Apa bedanya vaksin pertama sama vaksin kedua? Kan setahu aku ada dua kali vaksin kan, Dok? Apa bedanya vaksin pertama dan vaksin kedua? Oke, baik. Terima kasih Nadine. Jadi begini ceritanya ya, kalau tanya apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kenapa harus 2 kali? Ternyata dengan penelitian dibuktikan bahwa kalau suntikan cuma sekali, ternyata antibodi yang terbentuk itu belum sempurna. Belum bisa melindungi kita secara utuh. Karena itu dibutuhkan 2 kali suntikan untuk mendapatkan antibodi yang cukup banyak buat melindungi kita dari COVID-19. Jadi kalau memang Sinovac, harus nyuntiknya 2 kali. Tapi ada juga nanti yang merek lain yang nyuntiknya cuma sekali, karena ternyata 1 kali suntik antibodi yang terbentuk sudah cukup. Dan harus diingat ya anak-anak sekalian, bahwa sebetulnya suntik sekarang bukan berarti kebal sekarang. Karena kalau suntik sekarang, kuman yang dilemahkan yang dimatikan baru masuk nih, virusnya yang dimatikan baru masuk, berarti kekebalannya itu kita akan tunggu 2-4 minggu kemudian. Karena itu, walaupun sudah divaksin, kita semua tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun. Oke, selanjutnya ada yang mau share, yang raise hand. Silakan mau share. Iya ini. Kalau sudah disuntik COVID ternyata terdeteksi punya penyakit, apakah bahaya? Nah, sebetulnya sih tidak bahaya ya, tapi pada dasarnya kita inginnya jangan sampai kita disuntik vaksin COVID-19 tapi vaksinnya mubazir. Tadi kan dikatakan kalau kemudian kita disuntik vaksin tapi kitanya juga sakit, antibodi yang terbentuk itu nggak cukup buat melindungi kita. Tapi sebetulnya sebelum kita disuntik vaksin, pasti nih kita akan ditanya dulu lebih jauh oleh dokter di sana yang akan menyuntikkan vaksin. Banyak sekali list pertanyaan yang akan ditanyakan. Kebanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan mana yang boleh disuntik atau mana yang belum boleh disuntik. Kecuali yang penyakit autoimun, pasti tidak boleh disuntik. Karena kita masih tidak tahu nih, kalau disuntik vaksin itu seperti apa nanti reaksinya. Kalau bahaya tidak. Tapi ya artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan vaksinnya sendiri kan dibiayai oleh pemerintah. Sayang kan mubazir vaksinnya berarti. Oke, ada Bintang yang mau bertanya. Ada kesempatan lagi. Silakan Bintang. Iya, oke. Dokter Lola, mau nanya dong dokter. Boleh. Kenapa di Indonesia nggak buat vaksin corona? Vaksin sendiri. Iya, sebetulnya kita lagi bikin vaksin. Ada yang namanya PT Bio Farma, yang nanti kita akan punya vaksinnya namanya vaksin merah putih. Tapi belum selesai. Nanti mungkin barangkali Raka dan teman-teman dapatnya vaksin yang merah putih. Kalau kita yang tenaga kesehatan yang duluan nih disuntik, kita dapatnya vaksin yang Sinovac.
tapi nanti gelombang kesekian sudah siap vaksin merah putihnya, kita pakai vaksin merah putih buatan masyarakat Indonesia, orang Indonesia sendiri yang membuat. Jadi buatan kita sendiri. Terima kasih, Bintang. Selanjutnya ada Marco nih. Aku mau tanya. Iya. Oke, silakan. Tanya. Vaksin ini pertama kali ditemukan di mana? Kalau vaksin COVID-19 ini yang pertama kali berusaha untuk membuat adalah negeri dari China, dari Cina ya. Kenapa? Karena mereka duluan nih yang kena COVID-19. Tapi begitu jadi pandemi, nggak cuma Cina saja yang membuat, macam-macam semua. Ada yang dari Inggris, yang AstraZeneca, ada yang dari Amerika, dan banyak lagi tempat-tempat lain yang kemudian juga bikin ya. Kenapa mereka bikin? Karena memang dibutuhkan karena pandeminya luas ke seluruh dunia. Oke, itu udah gak ada yang mau riset lagi, ada mau riset lagi, punya satu kesempatan. Siapa? Oke, jadi gak ada orang yang mau bertanya. Mr. and Mrs. mau bertanya tak? Mister, ada yang mau? Silakan Miss and Mister, ada yang ingin bertanya kah? Mau bertanya tak? Kata Raka yuk, silakan. Kalau tidak boleh nggak Miss Fauza duluan Raka? Silakan. Terima kasih Raka. Mohon maaf Dokter Lula. Ya. Ini pertanyaan lucu kali ya. Kalau kita nggak mau divaksin gimana ya? Nah, pertanyaannya jadi saya balik nih. Miss Fauza kenapa nggak mau divaksin gitu? Takut, dokter. Takut kenapa? Saya tanya nih teman-teman yang lain semua. Pasti Miss Fauza sempat di BCG dong. Pasti divaksin DPT juga kan? Pasti tetanus juga kan? Oh jangan, sayang sekali kalau kita nggak divaksin. Apalagi vaksinnya dibiayai oleh pemerintah. Kenapa? Orang-orang yang muda, yang usianya dari 18 sampai nanti 59 ini, yang tumpuan harapan kita untuk bisa membentuk herd immunity. Kalau dikatakan, boleh nggak sih nggak vaksin? Pasti ada yang namanya hak asasi manusia. Tapi pertanyaan lebih jauh, kenapa nggak mau? Sebetulnya ini adalah bagian kita untuk melindungi barangkali orang-orang yang nggak bisa divaksin. Nanti akan ada yang pasti ada orang-orang yang autoimun, orang-orang yang udah tua sekali. Itu nih, berarti kan orang tua kita lindungi dengan kita yang divaksin. Supaya ada yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Oke, terima kasih Miss Fauza. Ada satu. Dokter Lula, terima kasih Raka. Jadi semangat pengen vaksin deh kalau gitu. Sabar tapi ya ngantri. Iya, baik. Waduh, ada Raza Faison Gubis yang resign nih. Gak apa-apa aja ya Raza. Ini satu kesempatan. Iya, mau nanya. Cara masukin vaksin ke tubuh kita itu cuma bisa disuntik atau bakal ada cara-cara lain? Oh, baik. Kalau yang COVID-19 sampai sekarang semuanya disuntikan. Tapi mungkin nggak nanti akan ada cara yang berbeda? Mungkin aja. Kan buktinya sekarang sebelumnya kita punya vaksin polio. Vaksin polio kan cuma ditetes, ya kan? Nah, jadi kalau yang ditetes seperti itu rasanya juga enak lagi ya. Boleh-boleh aja. Tapi sampai sekarang kita masih mengejar dengan cara yang disuntik. Kenapa kamu takut disuntik ya? Iya. Jarumnya kecil kok. Oke, terakhir satu pertanyaan. Siapa mau yang listen lagi? Siapa? Ayo. Ada yang mau tanya atau enggak? Sebelum kita kesimpulan. Siapa? Ayo. Raihan mau bertanya tak? Come on class, ini topiknya bagus banget loh. Lagi trending topik ini. Jadi Bu Foja sekarang semangat nih mau disuntik. Kita Okim mau bertanya. Kita Okim. Ayo, silakan bertanya. Mungkin Miss Intan kali mau tanya Miss Intan. Miss Intan. Iya, ada Miss Intan. Kita kedatangan Miss Intan ini. Oke, tentunya ada kepala sekolah kita, Miss Intan.
Hai Miss Intan. Halo Dokter Lula, terima kasih telah hadir bersama dengan Selamat pagi Miss Intan. hari ini. Iya, Dokter Lula, saya mau tanya nih, vaksin ini kan alhamdulillah ya sudah diterima oleh Indonesia dan dilakukan secara bertahap terus-menerus nih, sedang gencar-gencarnya nih ya. Dan yang saya ingin tanyakan adalah apakah vaksin ini memang sudah dinyatakan benar-benar aman untuk kita bisa pakai, dan efek sampingnya biasanya seperti apa, dan apakah yang berita-berita di luar sana tuh yang bilang ada kematian setelah vaksin dan sebagainya itu kan memang menjadikan mungkin di sebagian kita menjadi takut ya, seperti yang Miss Fauja tadi sampaikan, aku takut, aku nggak mau divaksin dan sebagainya, tapi sekarang udah semangat vaksin nih. Nah, fakta-fakta itu apakah memang benar terjadi, ataukah itu hanya berita-berita hoax yang harus kita tidak usah diperdulikan, seperti itu Dokter Lula? Baik. Terima kasih Miss Intan. Ini buat semua mami-mami di sini barangkali ya, mamisnya semua, sama semua juga guru-guru di sini. Jadi yang paling penting pertama kali adalah hati-hati dengan berita hoax ya. Kalau ada hoax itu coba dicek lagi ke searching engine-nya Menkominfo untuk tahu sebetulnya ini benar atau tidak. Maaf ya, ini sebagian kena matahari. Terus kemudian bicara mengenai aman, ini adalah salah satu cerita kenapa pemerintah kita milihnya Sinovac. Banyak orang yang suka menyaksikan, oh jangan-jangan pilih Sinovac karena murah. Enggak, bukan karena murah. Pertama, karena memang Sinovac itu cara dia bikin vaksin itu adalah cara yang paling lama. Cara yang terbukti paling awal. Jadi gini, kalau yang dulu kan macam-macam, ada yang ambil dari RNA, ada yang DNA. Nah, kalau Sinovac itu bikinnya dia ngambil dari virus utuh yang dimatikan. Jadi itu saja kita udah ngambil cara yang paling aman nih buat kita nih, yang kita tahu cara yang paling mudah. Yang kedua, Sinovac sendiri itu juga memberikan efek samping tadi sempat saya sebutkan. Dia cuma 0,01% nih ngasih yang namanya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Saya kalau paling gampang ingetinnya gini, coba dilihat kita punya penelitian 1.620 orang yang di Bandung. Nah, termasuk Kang Emil ya, jadi Gubernur Bandung itu Pak Ridwan Kamil kan ikutan disuntik. 1.620 orang yang disuntik vaksin itu nggak ada yang kenapa-napa. Jadi nggak ada yang bermasalah apapun. Yang paling gampang tuh lihatnya itu aja ya, barangkali mereka udah duluan disuntik dari bulan kalau nggak salah September Oktober. Nah sekarang mereka masih asik-asik aja, nggak ada masalah apapun. Kalaupun ada keluhan waktu pertama kali disuntik, kalau teman-teman yang udah disuntik ya banyak yang bilang tiba-tiba jadi ngantuk, ada yang jadi lapar gitu. Terus kalau misalkan, oh kalau bengkak atau sakit tempat suntikan itu lebih ke arah cara menyuntik. Jadi itu lebih ke arah yang nyuntiknya nih jago apa enggak, begitu. Itu ke arah teknisnya. Sementara si vaksinnya sendiri, dan kita mengerti kenapa pemerintah ngambil Sinovac, karena Sinovac itu yang paling aman. Apalagi sekarang disuntikan pertama kali adalah kepada tenaga kesehatan. Pokoknya ibu-ibu di sini nggak usah takut deh, karena yang namanya tenaga kesehatan itu jumlahnya terbatas. Itu kan lagi disayang-sayang. Sekarang tuh kan yang perang lawan COVID-19 itu terutama kan tenaga kesehatan. Nggak mungkin lah kemudian tenaga kesehatannya itu jadi kelinci percobaan. Kalau kita nggak sure, nggak betul-betul yakin bahwa itu aman. Pertama harus aman. Dari aman baru efektif. Jadi cerita efektif itu belakangan, aman dulu. Kita juga nggak mungkin kemudian mau disuntik barangkali ya Bu ya, kalau kita juga nggak tahu. Dan sekarang sudah banyak, udah terbuka sebetulnya berapa apa yang kejadian. Kalau dilihat misalkan, oh ada cerita di luar negeri ada yang meninggal waktu kemudian disuntik, dicek lagi. Pertama, vaksinnya merek apa. Yang kedua, betul atau tidak. Karena sempat ada cerita di Norwegia, tapi nggak pakai Sinovac ya, pakainya merek lain. Tapi ternyata pas dihitung-hitung, katanya kematian orang di atas manula itu di Norwegia itu per bulan ya memang segitu, begitu. Jadinya nggak ada urusan sama vaksinnya sebetulnya. Jadi silakan dibaca lebih jauh. Hati-hati memang Bu, kalau memang kita ya, Miss Intan, kalau misalnya kita baca berita, apalagi beritanya ditulis sama orang yang kita tidak terlalu jelas. Kadang-kadang coba ditulis begini, kalau yang di WA barangkali ya, dokter ini atau dokter dari universitas ini, kadang-kadang kalau kita cek
nggak ada dokter itu dari universitas tersebut. Jadi benar-benar mesti hati-hati. Sejauh ini aman. Betul. Terima kasih Dokter Lula. Terima kasih Miss Intan. Terima kasih Raka. Silahkan. Yusuf, kalau gak ada pertanyaan lagi, maaf ya Yusuf, ini mau berakhir ini F-Talk-nya. Maaf ya, sebelum kita akhirin F-Talk-nya, kita kesimpulan dulu. Dan terima kasih Dr. Lula atas jawaban pertanyaan, dan kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Masuk ke kesimpulan kita, vaksin itu penting bagi tubuh kita untuk proteksi dari COVID-19. Nah, kedua, tetap melakukan protokol kesehatan 3M walaupun sudah divaksin agar kita aman dari COVID-19. Dokter, terima kasih ya kalian. Terima kasih banyak Raka buat invitation-nya. Terima kasih semuanya ya buat Miss Fauza, Miss. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lula. Keren banget. Terima kasih. Yuk kita beri aplaus dulu yuk untuk luar biasanya. Raka keren. Terima kasih Miss. Keren. Sebelum kita tutup ada pamer ya tentang gambar itu vaksin. Ini ada Sinovac, terus Moderna, terus Pfizer, dan terima kasih. Thank you Raka. Thank you Raka. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget hari ini everybody. Kita sudah punya ilmu yang luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Terima kasih kembali untuk Raka dan terima kasih yang luar biasa untuk Dokter Lula atas kehadirannya yang sudah di waktu sibuknya bisa hadir di Talk level 6. Luar biasa ya Miss and Mister juga anak-anak hebatku. Tadinya Miss Fauza beneran nggak mau disuntik. Apalagi setelah dengar informasi bahwa kalau tidak divaksin tidak jadi membayar mahal itu, langsung lega, yes nggak usah divaksin. Ternyata setelah dapat ilmu hari ini yang luar biasa dari Dokter Lula, mudah-mudahan nanti daftar tunggunya udah ada keberanian. Ya, terima kasih Raka untuk Talk hari ini yang luar biasa. Bagaimana? Enak banget, sama-sama Miss.